Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, saya Pak mempunyai tugas dari PPG ini untuk mewawancarai Bapak terkait masalah proses pembelajaran di sekolah kita Pak. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya kaji, salah satunya ini yang ingin saya wawancara ke Bapak mengenai Baik, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait tentang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah kita Pak. Apakah di sekolah kita ada menggunakan media teknologi pembelajaran dalam proses PPM di kelas Pak? Ya, jelas ada. Ada. Pertama teknologi digital, memakai Zoom, yang kedua laptop, yang ketiga alat perangkat, itu malah apalagi kita sekolah penggerak ini malah diwajibkan memanfaatkan teknologi yang ada, terutama teknologi digital. Upaya apa selaku Bapak kepala sekolah, upaya apa yang Bapak lakukan untuk memotivasi guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran di sini Pak? Ini sangat penting, sangat bagus pertanyaannya, saya mendukung. Yang pertama yang kami lakukan adalah menyediakan fasilitas yang ada. Pertama dengan laptop, kedua memasang fokus di setiap kelas, setiap guru harus membuat PowerPoint, harus belajar dulu di rumah, kemudian memaparkan kepada siswa. Jadi dukungan dari sekolah itu seberapa besar? Selain dari sarana tadi Pak, apakah ada mungkin pelatihan-pelatihan khusus bagi guru mengenai pembelajaran digital di sini Pak? Ada. Ini memang salah satu dari Memakai kurikulum Merdeka Pak ya? Sudah. Jadi salah satu media pembelajaran teknologi ini kan Pak harus ada handphone bagi siswa. Ini bagaimana nih Pak di sekolah kita ini, apakah bisa siswa menggunakan handphone ketika pembelajaran? Selain itu ya tidak boleh misalnya. Untuk kelas 10 itu memang digunakan handphone dan batasnya itu sesuai yang diharapkan, tidak boleh mendownload lain ataupun yang tidak senonoh khusus untuk membaca saja. Berarti boleh digunakan hanya Boleh ketika digunakan pembelajaran untuk Pak ya? pembelajaran. Apa Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Saya mempunyai tugas dari PPG Pak untuk mewawancari Bapak terkait mengenai proses pembelajaran yang ada di tempat kita, di sekolah kita. Ini saya mau tanyakan Pak, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar, khususnya di sekolah kita ini? Ya, tentu dalam pembelajaran itu kita harus merancang model dan metode pembelajaran yang menarik agar materi yang akan kita sampaikan itu dapat disampaikan lebih baik dan dapat diterima oleh anak. Tentunya dengan seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan metode yang tepat menurut teori, menurut materi yang kita ajarkan. Seperti itu. Apakah semua guru melaksanakan hal yang sama seperti yang Bapak lakukan? Hampir semua guru. Jadi kita bilang hampir semua, artinya tadi ada satu dua yang tidak. Dalam materi geografi itu ada beberapa materi yang sifatnya literasi dan numerasi. Bagaimana upaya Bapak yang Bapak lakukan supaya siswa tertarik pada materi-materi tersebut Pak? Ya, di dalam menyampaikan materi baik terkait dengan literasi dan numerasi itu kita harus menggunakan teknologi agar siswa mudah untuk memahami. Misalnya ini ada materi yang berkaitan dengan numerasi, kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menggunakan handphone misalnya untuk dia memecahkan materi-materi ataupun soal-soal yang terkait dengan numerasi tersebut. Numerasinya. Jadi salah satu penyebab siswa tidak tertarik literasi dan numerasi mungkin ini Pak ya, tidak menggunakan teknologi Pak ya? Iya pasti, karena kan sesuatu yang kita sampaikan tidak menggunakan alat itu pasti akan membuat siswa bingung karena sifatnya tidak konkret ataupun abstrak sekali. Mengenai metode Pak, metode pembelajaran apa yang sering Bapak lakukan laksanakan di dalam kelas Pak? Kalau saya sering menggunakan metode diskusi. Kenapa saya menggunakan metode diskusi?
Untuk diskusi itu kan sifatnya belajar ini kita lebih berpusat pada siswa. Artinya siswa itu dapat berkolaborasi dengan bersama kawannya, dia mencoba untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan yang ada pada dia secara mandiri. Kita guru hanya memfasilitasinya. Jadi tentu dia lebih merdeka. Apalagi dia sekarang kita merdeka belajar. Kita belum merdeka ya. Tadi Bapak mengatakan ada beberapa materi menggunakan teknologi. Bagaimana antusias siswa ketika menerima pembelajaran dari Bapak? Ya pasti antusiasnya sangat bagus sekali, karena seperti kita ketahui bahwa generasi ini adalah generasi yang tidak lepas dari dunia gadget ataupun teknologi informasi ini. Jadi itu memang dunia mereka. Jadi mereka pasti enjoy dan mereka tidak canggung untuk menggunakan alat-alat teknologi tersebut. Makanya itu sangat membuat mereka menarik. Seberapa besar dukungan sekolah ketika Bapak menggunakan teknologi pembelajaran di sekolah ini? Ya lumayan besar, karena kita tahu bahwa Bapak kepala sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana yang terkait, misalnya menyediakan wifi, kemudian menyediakan laptop, kemudian menggunakan Infocus ya untuk mendukung pembelajaran itu. Apakah siswa paham menggunakan teknologi pembelajaran secara umum? Pasti. Seperti yang saya sampaikan hari kemarin, generasi sekarang adalah generasi milenial yang memang sangat familiar dengan yang namanya teknologi. Sudah terbiasa ya. Sudah sangat terbiasa. Yang terakhir Pak, Ya. apa kendala Bapak ketika menerapkan yang tadi metode pembelajaran ataupun menggunakan teknologi pembelajaran di sekolah kita ini? Tentu semua apa yang kita lakukan pasti ada yang kendala. Cuman menurut saya tidak ada kendala-kendala yang berarti yang dapat menghambat proses itu sendiri. Jadi insya Allah kendala-kendala yang ada itu bisa kita atasi dengan baik. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu? Ibu ingin mewawancarai Ibu ya, mengenai proses pembelajaran di sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 ini. Menurut Ibu sebagai pakar, apa saja faktor yang meningkatkan minat siswa dalam belajar? Kalau yang saya lihat sekarang ini perkembangan saja, karena anak-anak kita sudah sangat menguasai media sosial seperti penggunaan HP, maka faktor yang dapat membuat si anak itu meningkatkan pembelajaran kita dalam melaksanakan proses PTM harus menggunakan cara-cara pembelajaran yang menarik dengan menggunakan hacking misalnya. Berarti menggunakan teknologi Bu ya? Menggunakan teknologi itu membuat si anak itu sangat menarik dalam pembelajaran. Walaupun kadang-kadang ada juga anak yang tidak memiliki HP, tetapi dia tetap suka kepada teknologi pembelajaran dengan menggunakan itu. Di ini Bu, ada pembelajaran yang memang materinya yang sifatnya literasi dan numerasi Bu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membuat siswa menarik pada materi literasi dan numerasi? Ya, kalau kita lihat untuk literasi dan numerasi, yang pertama kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan buat anak. Dengan anak itu belajar dengan menyenangkan, maka kita bisa menerapkan pembelajaran numerasi kepada anak. Oh, ya. Jadi metode yang cepat untuk pembelajaran saat ini apa kira-kira? Metode yang dapat kita gunakan dengan berbagai macam model pembelajaran yang memicu kepada suasana yang menyenangkan. Misalnya dengan menggunakan berbagai cara seperti metode pembelajaran snowball misalnya. Anak-anak bisa belajar sambil bermain. Tetapi sebenarnya tidak bermain, sambil bermain, seolah-olah bermain sambil lempar-lemparan bola salju. Itu anak sambil tepuk tangan, ya senang, dan dengan cara begitu saya rasa kita lebih bisa menarik minat si anak untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan kita. Jadi dari metode-metode yang tadi itu, apakah ada kendala guru ketika menerapkan di kelas Bu? Kalau kendala tetap ada, misalnya kesiapan sekolah untuk menyediakan sarana untuk si anak itu tetap ada. Cuma di sini kita guru harus bisa mencari solusi yang tepat dengan menciptakan berbagai cara
pembelajaran agar si anak itu tetap mau belajar. Jadi Ibu ada menjelaskan bahwa ketika pembelajaran menggunakan teknologi, apa faktor positifnya bagi anak ketika guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Faktor positif, misalnya bagi anak ketika menerima guru mengajar dengan menggunakan IT tadi, apa yang kira-kira yang anak rasakan nantinya? Kalau kita lihat dengan penggunaan IT, anak-anak itu merasa dia itu lebih puas dalam melakukan pembelajaran karena dia bisa melihat langsung. Misalnya kalau kita ingin menerapkan sesuatu, kita ingin walaupun kita tidak bisa melakukan praktikum misalnya dalam kimia, kita bisa memperlihatkan kepada anak bagaimana cara orang lain melakukan praktikum sehingga anak kita menyenangkan. Misalnya di sekolah kita tidak ada lab, tidak ada fasilitas di lab. Jadi kita bisa menggunakan lab virtual dengan menggunakan IT. Ya. Yang terakhir Bu, apa penghambat ataupun kendala guru ketika melakukan proses pembelajaran menggunakan IT tadi? Nah ini kendalanya adalah pada guru-guru yang tidak bisa mengoperasikan atau tidak bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah di sini yang sangat membuat guru tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa menarik perhatian anak di dalam belajar. Adalah kendala yang paling banyak ditemukan di lapangan. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Assalamualaikum.